Nah, mungkin saja Pak Erlangga menawarkan kepada Demokrat untuk bergabung dengan Golkar, AHY menjadi cawapres. Tapi kan tidak mudah seperti saya bilang tadi, karena mereka sudah terikat komitmen gentleman agreement sebagai koalisi perubahan gitu. Bahkan kalau kita lihat secara elektabilitas pun belakangan juga berbagai cawapres. Kalau menjadi cawapres, nah itu juga nggak sulit bergabung dengan koalisi perubahan kan gitu. Bagaimana nih memaknai pertemuan Erlangga Hartarto dengan SBY malam ini? Ya, secara normatif tentu silaturahmi mereka ya, bertemu untuk masalah-masalah kebangsaan itu penting. Tapi yang ditunggu adalah persoalan dari sisi politik ya, soal koalisi gitu. Nah, yang menarik saya kira adalah Pak Erlangga ini sebetulnya kan sudah ada di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, Pak Erlangga atau Golkar ini sebetulnya sudah punya calon presiden, yaitu Erlangga sendiri. Tapi di koalisinya sendiri, di KIB, itu tidak jelas apakah Pak Erlangga akan dicalonkan sebagai presiden atau tidak gitu. Bahkan salah satu anggotanya, yaitu P3, beberapa hari lalu mengumumkan calon presiden P3 adalah Ganjar, bukan Erlangga, yang notabene adalah anggota KIB. Jadi karena itu kita akan melihat apakah akan ada perubahan arah dari sikap dan keputusan dari Partai Golkar, baik di dalam KIB maupun sebagai satu partai gitu. Nah, saya kira silaturahmi Pak Erlangga ke berbagai tempat saat ini bisa dimaknai dalam upaya sebagai upaya Golkar untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih visible untuk Golkar. Bagaimana tindakan apa yang akan diambil oleh Golkar. Jadi KIB sudah tidak visible lagi bagi Golkar begitu ya, Mas Jayadi? KIB masih visible bagi Golkar kalau tiga-tiganya sepakat bergabung dengan dengan PDIP gitu, ya kan? Tapi Golkar ini kan partai terbesar ketiga atau masuk 3 besar partai pemain besar ya, yaitu PDIP, Golkar dan Gerindra. Nah, Golkar satu-satunya partai besar yang belum punya kejelasan apakah akan maju capres atau tidak. Padahal Golkar punya mandat atau mandatnya itu diberikan kepada Erlangga untuk maju sebagai capres, tapi kejelasannya belum ada walaupun sudah punya koalisi. Jadi ini yang menarik gitu. Saya kira, tapi dimungkinkankah kalau Golkar akan menurunkan keinginannya untuk Erlangga menjadi cawapresnya Ganjar, itu lebih memungkinkan gitu ya, Mas Jayadi? Kalau Erlangga menjadi cawapresnya Ganjar itu mungkin, dan saya kira itu cukup realistis bagi Pak Erlangga karena dari sudut misalnya elektabilitas ya. Tapi masalahnya apakah Ganjar Pranowo mau menjadikan Pak Erlangga sebagai cawapres? Kita dengar-dengar beberapa waktu belakangan ada nama lain yang menguat, yaitu Sandi Uno kan gitu, yang belakangan katanya merapat pada P3. Itu berarti kalau misalnya Erlangga bergabung dengan PDIP, maka Golkar mungkin bukan hanya tidak dapat capres tapi juga tidak dapat cawapres, padahal Golkar adalah partai besar gitu. Nah, kita akan lihat langkah-langkah Golkar ke depan ini karena apa yang diputuskan Golkar itu dapat membuat konstelasi koalisinya berubah gitu. Apakah misalnya begini, keputusan Golkar nanti akan menentukan apakah calon presiden yang maju itu bisa 3 atau 4 gitu. Kalau misalnya 3 calon presiden yang sudah ada sekarang, Prabowo, Anies dan Ganjar itu maju semuanya, nah, keputusan Golkar akan menentukan apakah akan tetap 3 atau akan ada tambahan, yaitu Golkar bersama partai lain. Kalau Golkar tetap memutuskan bahwa mereka maju sebagai capres, maka tidak ada pilihan bagi Golkar kecuali maju sendiri atau membentuk poros sendiri, membentuk koalisi keempat gitu. Dan Golkar memerlukan minimal 1 partai lagi selain P3 ya. Maksudnya itu kalau P3 sama Golkar saya nggak cukup. Jadi Golkar memerlukan tambahan dari
misalnya PAN, entah PKB, entah partai yang lain yang bisa membantu Golkar untuk membentuk koalisi sendiri. Kalau Golkar memutuskan untuk menjadi cawapres, maka kemungkinan Golkar akan bergabung dengan salah satu di antara tiga ini, ya. Tapi kalau kita dalam konteks pembicaraan sekarang, kalau Golkar menawarkan menjadi cawapresnya Anies Baswedan misalnya, maka itu kan tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena di koalisi perubahan sendiri ada nama AHY yang cukup kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden ya, sebagai kandidat yang cukup kuat, meskipun juga belum. Jadi Golkar ini masih galau begitu ya, Mas Jayadi, masih bingung mau kemana koalisinya, apakah mempertahankan KIB ataukah bergabung dengan koalisi perubahan ataukah bergabung dengan PDIP. Nah, yang menarik lagi, apakah memang Golkar yang akan bisa menentukan 3 atau 4 poros ataukah Presiden Jokowi sebetulnya? Jika Golkar bergabung dengan koalisi perubahan, rasanya peluangnya lebih besar AHY untuk mendampingi Anies Baswedan, capres dan cawapresnya begitu ya. Tapi bagaimana dengan wacana koalisi besar yang sempat digaungkan? Apakah ini masih mungkin, mengingat dalam waktu dekat juga Pak Jokowi akan kembali mempertemukan para ketua umum parpol ini? Apakah ini juga salah satu wacana untuk membesarkan atau merealisasikan koalisi besar ini, Mas Jayadi? Iya, koalisi besar itu hanya mungkin hanya mungkin terjadi kalau ini koalisi besar ini maksud yang 5 partai ya, tidak termasuk PDIP, itu hanya mungkin terjadi kalau mereka mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden, gitu. Nanti cawapresnya dibicarakan di antara mereka. Masalahnya salah satu bakal anggota koalisi besar itu, yaitu P3, sudah menyatakan bahwa calon presidennya Ganjar Pranowo, gitu. Jadi wacana koalisi besar tampaknya akan sulit untuk terbangun, kecuali misalnya pernyataan P3 bahwa calon presidennya itu adalah Ganjar, itu disetujui oleh Gerindra, PKB, Golkar, dan juga PAN. Itu berarti koalisi besar itu akan tetap ada, plus PDIP, tapi dengan catatan Pak Prabowo berarti menjadi cawapres, tidak menjadi capres. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang ada sekarang, tampaknya masih sulit itu. Pak Prabowo mungkin belum bisa dibujuk untuk menjadi cawapres gitu, cawapresnya Ganjar ya. Nah, lagi pula kalau misalnya betul bahwa koalisi besar menjadikan Pak Prabowo sebagai cawapresnya Ganjar, apakah partai yang lain setuju gitu? Bagaimana dengan sikap Pak Muhaimin? Bagaimana dengan sikap Pak Airlangga sendiri, kemudian PAN, dan seterusnya? Karena ada banyak nama bakal cawapres di situ. Jadi wacana koalisi besar itu tampaknya mulai sulit untuk terwujud, ya. Meskipun tentu saja tetap saja mungkin, gitu, Vera. Tapi bagaimana kalau koalisi besar direalisasikan untuk mendukung Prabowo sebagai capresnya? Kemudian upaya untuk menarik Demokrat ini yang diupayakan Golkar untuk bertemu dengan SBY malam hari ini. Apakah itu mungkin menjadi salah satu hal lobby-lobby politik malam ini? Masih mungkin koalisi besar itu terbentuk, Prabowo-nya dijadikan capres, minus P3 berarti kan, P3 karena sudah mencalonkan Ganjar gitu. Jadi tetapi saya kira itu tidak mudah. Tadi Pak Andi Malarangeng sudah menyatakan bahwa koalisi yang dibentuk sebagai koalisi perubahan itu sudah cukup solid kan, sudah cukup jelas capresnya sudah ada, bakal cawapresnya mungkin sudah ada cuma belum diumumkan gitu. Jadi tidak mudah untuk, kalau misalnya Golkar mengajak Demokrat, itu berarti kan koalisi perubahan bubar itu. Karena akan sulit misalnya mengajak semua koalisi perubahan ke koalisi besar, ke koalisinya Pak Airlangga. Sulit kan, karena itu berarti akan ada 2 capres di situ, ada Pak Prabowo, ada ada Anies gitu. Kalau misalnya koalisi besar mengajak Demokrat bergabung, misalnya menawarkan sebagai cawapres kepada Demokrat, bagaimana dengan Golkar? Golkar sendiri kan punya target untuk menjadi capres atau menjadi cawapres gitu. Jadi saya kira pertemuan dengan Pak SBY malam ini antara Golkar dan Demokrat ini lebih bersifat penjajakan kembali gitu, kemungkinan, dan melihat beberapa kemungkinan, terutama langkah-langkah yang akan diambil oleh Golkar ke depan bagaimana gitu.
Baik, masih proses penjajakan dan belum terlihat hilalnya begitu ya. Akan kemana sih Golkar ini koalisinya? Masih agak jauh karena kalau bicara soliditas, menurut saya koalisi perubahan itu kan lebih solid, sudah teken-tekenan kalau istilahnya Pak Andi Marang tadi. Koalisi KIB, koalisinya Pak Airlangga sendiri terancam bubar kan, karena P3 sudah lebih dulu mencapreskan Ganjar sebelum mereka bersepakat di KIB gitu. Wacana koalisi besar juga masih wacana, koalisi besar dalam arti KIB dan KKIR masih wacana. Jadi posisi silaturahmi antara Pak Airlangga dengan Demokrat malam ini, menurut saya lebih menunjukkan upaya Golkar untuk melihat sejumlah kemungkinan yang bisa diambil oleh Golkar, karena Golkar itu punya dua opsi utama sekarang. Satu, mencapreskan Pak Airlangga. Kalau itu keputusannya, maka mau tidak mau Pak Airlangga akan membentuk poros sendiri. Nah, mungkin saja Pak Airlangga menawarkan kepada Demokrat untuk bergabung dengan Golkar, AHY menjadi cawapres. Tapi kan tidak mudah seperti saya bilang tadi, karena mereka sudah terikat komitmen gentleman agreement sebagai koalisi perubahan gitu. Bahkan kalau kita lihat secara elektabilitas pun belakangan juga berbagai cawapres. Kalau menjadi cawapres, nah itu juga agak sulit bergabung dengan koalisi perubahan kan gitu. Kalau tadi konfigurasi dimungkinkan Airlangga dan juga AHY, sementara beberapa lembaga survei elektabilitas Airlangga masih rendah begitu ya Mas Jayadi, jika dibandingkan Ridwan Kamil justru yang baru bergabung dengan Golkar. Karena mungkin tidak Airlangga akan menurunkan ambisinya misalnya, atau memberikan ruang kepada Ridwan Kamil sebagai lobby-lobby politik untuk bergabung dengan koalisi lain? Bisa, itu salah satu pertimbangan. Berarti ada dua kemungkinan ya. Misalnya kalau itu yang mau kita bahas, maka ada dua kemungkinan. Katakanlah Airlangga membawa nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dibawa bisa sebagai capres, bisa sebagai cawapres. Kalau posisi Airlangga adalah mengajak Demokrat untuk membentuk poros sendiri dan Ridwan Kamil menjadi capres, AHY menjadi cawapres, itu juga potensi. Tetapi selama ini elektabilitas Ridwan Kamil sebagai capres itu kalah dengan Anies, Ganjar dan Prabowo kan. Jadi bagi AHY mungkin lebih tepat, lebih enak bagi dia, lebih memungkinkan untuk menang bergabung dengan Anies sebagai cawapres gitu. Atau sebaliknya, Pak Airlangga menawarkan Ridwan Kamil sebagai cawapresnya Anies gitu kan. Itu berarti ada kemungkinan kalau Anies bergabung dengan Ridwan Kamil sebagai cawapres, itu berarti AHY menjadi hilang peluangnya untuk menjadi cawapres kan gitu. Lagi pula hitung-hitungannya belum tentu cocok, karena Anies itu cukup kuat di Jawa Barat, Ridwan Kamil juga cukup kuat di Jawa Barat. Jadi tidak terlalu saling melengkapi mereka sebagai capres dan cawapres. Lebih melengkapi itu kalau Anies misalnya bersama AHY. Kenapa? Anies kuat di Jawa Barat, kemudian di Banten dan DKI, tapi Anies lemah di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Nah, AHY dengan posisi sebagai keluarga Pak SBY ya, yang memiliki basis juga di Jawa Timur, itu mungkin lebih menarik bagi Anies untuk dipasangkan dengan AHY. Jadi sekali lagi kalau melihat kemungkinan-kemungkinan itu, maka silaturahmi atau pertemuan Golkar dengan Pak SBY pada malam ini serta AHY menurut saya belum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang konkret gitu. Masih bersifat penjajakan. Kalaupun ada tawaran-tawaran, dugaan saya Pak SBY kembali akan menyampaikan bahwa mekanisme koalisi perubahan akan mereka akan bicarakan dulu dalam mekanisme koalisi perubahan begitu.